Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk angkat tangannya. Buktikan pada Tuhan bahwa kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Ada semangat di dalam Tuhan. Amin. Ada sukacita terus di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang akan senantiasa ada menyertai dalam setiap langkah kita. Amin. Apapun yang boleh kita hadapi di tahun 2022. Percayalah bahwa ini adalah tahun tetap menjadi tahun mujizat, amin. Menjadi tetap tahun anugerah, amin. Apapun yang boleh dilewati, inilah tahun-tahun yang akan Tuhan genapi setiap janjinya, amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang layak. Untuk ditinggikan, diagungkan di atas segalanya. Dialah pelukis cakrawala dari dunia ini, amin. Haleluya. Bapak kami terlalu percaya Tuhan. Segala rencanamu pasti baik dalam hidup kami. Segala rencanamu pasti indah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama bagi Tuhan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta
bersungkur di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau yang membebaskan setiap belenggu dalam hidup kami. Baik itu belenggu dosa, belenggu kemiskinan, belenggu kutuk, kami percaya Engkau sudah mematahkannya Tuhan. Dan Engkau sudah membebaskan kami. Karena Engkau lahir untuk kami Tuhan. Engkau ada bagi kami untuk menciptakan setiap mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Tidak ada satu pun alasan untuk kami tidak percaya Tuhan. Semakin hari kami semakin percaya. Jangan hanya katakan sebatas mulut kita Bapak Ibu Saudara. Akui di hadapan Tuhan betapa dahsyatnya Allah kita. Terima kasih Tuhan. Katakan bagi Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin, amin. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, katakan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, yes. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Mari jemaat sendiri percaya. katakan bagi Tuhan dengan sepenuh hatimu, katakan. Jangan pernah menyerah. Yes. Jangan berputus. Karalamaya si karalamaya si kararabo. Kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Tidak selai rambut pun kami akan jatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Angkat tanganmu bagi Tuhan dengan sepenuh hati, katakan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
sulit untuk kami mengerti Tuhan. Ya Rabbi, rancangan-Mu terlalu baik bagi kami Tuhan. Sadari akui bahwa kita hidup saat ini semuanya karena anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita. Jangan lagi ada persungutan di dalam hati kita. Sebab anugerah itu cukup bagi kita. Terus dalam hadirat Tuhan. Terus bawa bahasamu di hadapan Tuhan. Terus bawa bahasamu di hadapan Tuhan. Karalabaya syakararapaya sikaralamo. Keralabaya syakararapaya sikaralamo yashe. Keralabaya sikaralabaya syakararamo. Kiralamaya syakaralabaya she. Kararapapaya sikaralabaya syakaralamo. Kiralamaya syakarara. Terima kasih Yesus. Engkau yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Kami selalu menemukan kami tidak pernah tergeletak Tuhan. Sebab campur tangan kanan-Mu Tuhan senantiasa ada bagi kami Bapa. Akui, sadari betapa baiknya Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kiralamaya sikaralamaya syai. Kiralamaya sikaralamaya syakarara. Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Terlalu baik bagi kami. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Satu peneguhan buat kami semua. Engkau Allah Immanuel selalu menyertai dan bersama dengan kami dalam setiap musim dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan selalu mengenyangkan kami. Engkau selalu memberikan berkat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau 365 hari yang lalu di tahun 2021 Tuhan sudah pelihara dan berkati kami. Kami teramat yakin dan percaya. Di hari ini pun di tahun yang baru 2022, Engkau juga akan menyatakan anugerah-Mu buat kami. Mujizat-Mu, perkara-perkara yang ajaib terus akan membawa kami Tuhan. Untuk lebih dalam dengan keintiman dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu helai pun rambut tidak akan jatuh dari kepala kami tanpa seizin-Mu. Dan kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terlalu sungguh sangat sempurna dan terlalu sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan ketika firman ditaburkan akan muncul iman dalam hidup kami. Iman sekecil apapun akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan. Yang percaya semua katakan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk saudaraku, coba tengok kanan kiri saudara dan katakan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, shalom. Nah, sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki tahun 2022. Dan kita percaya anugerah Tuhan terus Tuhan limpahkan dalam hidup kita semua, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menghadapi tahun yang baru dengan hidup yang baru, ya, dengan kita membuat satu resolusi, ya, satu keputusan untuk memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru. Kita juga sudah belajar bagaimana resolusi itu menyangkut yang namanya evaluasi dalam diri kita, ya. Kita menilai mungkin masih ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan, ya, atau mungkin perkara-perkara yang menghambat pertumbuhan rohani dan juga pertumbuhan dalam jasmani kita. Kita juga sudah belajar bagaimana kita harus membuang, ya, eliminasi, ya, mendelete, menyingkirkan semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, ya. Kegagalan kita, mungkin juga keberhasilan kita itu juga bisa menjadi penghambat buat kita maju, ya. Kita juga sudah belajar hal yang ketiga supaya kita fokus, ya, punya konsentrasi yang penuh di dalam Tuhan. Dan yang keempat kita mempunyai tekad, ya, determinasi, ya, satu tekad yang bulat untuk meraih setiap cita-cita kita, ya, dengan anugerah Tuhan. Dan semuanya tidak mungkin kita akan bisa dapati tanpa pengurapan daripada Tuhan. Kita juga sudah belajar bagaimana kemarin bahwa pengurapan itu membuat seseorang yang sederhana, mungkin secara akademis dia tidak tinggi pendidikannya, tetapi saudaraku karena pengurapan Tuhan hidupnya menjadi luar biasa, ya. Seorang Daud, seorang gembala sederhana tetapi dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam pengurapan Tuhan. Karena itu kita belajar supaya kita terus mempunyai pengurapan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar masuk di dalam tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang di tahun 2022 ini. Ya, kita baca tema atau perkataan iman kita sepanjang tahun 2022 ini, ya. 2, 3. Tahun 2022 hidupku
penuh mujizat. Sekali lagi katakan saudaraku, perkataan iman kita. 2, 3. Tahun 2022 hidupku apa saudaraku? Penuh dengan mujizat. Siapa pengen mujizat? Siapa pengen mujizat? Angkat tangannya. Amin saudaraku. Engkau pengen mujizat? Apa mujizat itu saudaraku? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu mujizat. Kalau masih dilakukan sama manusia bisa, itu berarti bukan mujizat, ya. Jadi saudaraku, mungkin hari ini engkau sedang bergumul, ya. Sesuatu yang tidak bisa engkau lakukan. Dokter mungkin berkata, sudah nyerah aja, umurmu tinggal sekian. Mungkin saudaraku sekalian engkau berkata, oh aku sudah bertahun-tahun berdoa, tapi belum ada terobosan yang Tuhan taruh. Dan saudaraku, ini diteguhkan. Kemarin ketika ibadah ya tutup tahun saudaraku ya, kita sudah memperkatakan tema ini dan beberapa jemaat sudah bersaksi luar biasa ya. Maaf saya pakai nama Ibu Sri Pani. Ada Bu Sri Pani di sini? Ada? Mana Bu Sri Pani? Ya, Bu Sri Pani bersaksi bertahun-tahun saudaraku sekalian, dia itu berdoa untuk rumahnya. Karena tanahnya itu letter C. Tahu letter C saudaraku? Itu susah diurus, enggak punya sertifikat saudaraku. Bertahun-tahun sudah berdoa saudaraku. Dan oleh anugerah Tuhan pas tepat tanggal kemarin saudaraku ya, ajaib luar biasa 31 Desember jamnya jam 10 pagi. Kedatangan Bapak Wakil Wali Kota atau Wali Kota kesaksiannya ya, menyerahkan langsung sertifikat. Jadi dia langsung punya sertifikat. Luar biasa lagi ketika saudaraku jabat tangan di luar saudaraku, oh belum jabat tangan ya, saya kasih salam sama jemaat ya, Tuhan memberkati. Jemaat ada yang bersaksi, mana ada Bu Tera di sini? Oh tugas baca ayat ya, maaf saya pakai kesaksiannya ya, Bu Tera langsung saksi saudaraku, berbulan-bulan, bulan-bulan ya, oh setahun ya, dia ini bergumul tentang menjadi PNS ya. SK penempatan tepat pada waktunya dan tidak jauh dari Solo. Luar biasa Tuhan itu. Mujizat pertolongan Tuhan ajaib dinyatakan. Amin. Oh yang amin 1-2 orang. Mujizat pertolongan Tuhan ajaib dinyatakan. Amin. Saya berdoa. Pak Gembala juga rindu berdoa. Berharap tidak hanya 2 orang, Pak Nason kemarin juga saksi ya, tidak hanya 3 orang, tapi semua jemaat GBI Bait Kudus, Anda mengalami mujizat di tahun 2022. Yang setuju katakan amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin saudaraku. Kita baca lebih dulu yuk, Daniel 6. Wah ini ayat dahsyat ini ya. Saya sempat agak bingung menyingkronkan, nyambungkan antara Daniel 6 ini dengan temanya. Tetapi saudaraku Tuhan menuntun luar biasa Roh Kudusnya ya. Daniel 6 ayat yang ke-11 ya. Ini yang dikasih sama Bapak Gembala Sidang untuk tema kita setahun ya. Yuk kita baca sama-sama ya ayat ini. 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Yuk baca sama-sama, 2, 3. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow. Saudaraku, Daniel ini kalau kita mulai baca pasal yang pertama, Daniel ini orang buangan. Daniel ini saudaraku orang yang dijajah. Dan dia dibawa orang Yahudi, saudaraku orang Israel dibawa pergi ke Babel. Dan saudaraku di Babel ini bukan bangsa yang kenal Tuhan. Babel ini hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi Daniel dengan teman-temannya saudaraku, mereka dipilih saudaraku untuk menjadi pejabat ya di istana daripada Babel. Yang ajaib saudaraku, Daniel ini kalau pemerintahan Indonesia misal kata presidennya ganti, menterinya ganti enggak saudaraku? Halo? Kira-kira kalau presidennya ganti, turun, menterinya apa saudaraku? Diganti. Tapi yang ajaib, Daniel ini enggak ngalami saudaraku. Dari mulai Nebukadnezar, dari mulai Belsasar, kemudian Babel ini
dikuasai oleh media Persia, saudaraku, direbut kekuasaannya oleh Darius, dia tetap jadi raja, bahkan sampai Koresi memerintah 4 raja, ya, berganti-ganti naik turun, tapi Daniel tetap jadi pejabat nomor 2 di bawahnya raja. Wah, dahsyat. Kenapa, saudaraku? Apa sih istimewanya Daniel? Dan ini yang kita akan pelajari, saudaraku, hari ini. Sehingga setiap hidup kita punya kehidupan seperti Daniel di akhir zaman. Amin. Dan saudaraku, Daniel ini punya kesetiaan kepada Tuhan. Daniel ini punya kehidupan mengiring Tuhan sepenuh waktu. Dia itu tidak peduli dengan apapun, saudaraku, yang dia pedulikan fokus hanya ke Tuhan. Yang terpenting, yang utama hanya Tuhan. Sampai kalau kita baca pasal 6 tadi ada ultimatum. Karena saudaraku, pejabat-pejabat di wilayah Media Persia, Babel itu tidak suka sama Daniel. Ini orang buangan, orang Yahudi, kok dia ini di atas kita. Ya, kita jatuhkan dia, dicari kesalahannya tidak ketemu, saudaraku. Ya, pakai apa caranya? Akhirnya mereka pakai isu agama. Jadi saudaraku, isu agama tidak hanya sekarang ada, zaman dulu itu sudah ada ternyata. Dipakai oleh orang-orang ini, saudaraku, untuk menjatuhkan Daniel. Dan kemudian dibikinlah undang-undang kerajaan supaya setiap orang dalam wilayah jajahan itu tidak boleh menyembah manusia apapun, tidak boleh menyembah dewa apapun, kecuali dia hanya menyembah kepada Raja Darius. Dan saudaraku sekalian, disitulah Daniel harus ngalami hukuman. Hukuman bukan karena dia korupsi, hukuman bukan karena dia jahat, hukuman karena bukan dia memberontak kepada kerajaan, tapi karena dia beribadah kepada Tuhan. Tapi yang ajaib kalau Anda baca ayat tadi terus, saudaraku, Daniel ngalami mujizat. Karena Daniel setia, dia ngalami mujizat yang luar biasa. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan dibesarkan lewat hidup Daniel. Dan seperti itulah yang dirindukan oleh Bapak Gembala Sidang, saudara di tempat ini. Amin. Engkau akan menjadi satu kebesaran bagi nama Tuhan. Semakin hari engkau dipakai bukan untuk saudara sombong, tetapi semakin engkau punya kesetiaan seperti Daniel. Nah, kita akan lihat belajar hari ini hal-hal nasihat praktis seperti apakah hidupnya Daniel itu, sehingga kita ini juga bisa mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita di tahun 2022 ini. Ya, kita baca bersama nasihat dari Rasul Paulus. Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 15. Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Nanti saudara membaca bersama dengan saya di ayat 15-nya ya. Ayat 14 Ibu Tera akan membacanya ya. Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama, ayat 15. 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di hari-hari ini kita itu dengan jelas sekali melihat bagaimana manusia menjadi bengkok dan sesat. Bengkok itu lawan katanya adalah lurus, sedangkan sesat lawan katanya adalah benar. Yang disukai orang di hari-hari ini ialah yang bengkok dan sesat. Sedangkan yang lurus, sedangkan yang saudaraku benar itu dianggap kuno, dianggap tidak populer. Saya ambil contoh simpel sederhana. Misal saudaraku, ya, ada orang ketangkap saudaraku karena melakukan korupsi.
Zaman sekarang orang kalau korupsi di shoot, direkam, di video, ya, ditayangkan seantero dunia, saudaraku. Bukan hanya di Indonesia yang bisa menangkap. Orangnya itu tidak salah tuh, saudaraku. Betul apa betul? Dilihat malah mau ketawa, senyum, saudaraku. Sesuatu yang sepertinya itu kan lumrah, sesuatu yang biasa, korupsi biasa, ya, orang kawin cerai biasa, saudaraku, ya. Ini bukan orang di luar Tuhan loh, anak Tuhan, saudaraku, ya. Apalagi orang free sex biasa, ya. Kita belum nikah dulu aja lah, pendekatan dulu lah, setahun 2 tahun hidup sama-sama lah, 7-Eleven lah, nanti kita lihat, itu buat mereka hari-hari ini biasa. Belum lagi saudaraku sekalian, kita juga melihat banyak negara di dunia ini, saudaraku, yang terang-terangan mulai menyetujui yang namanya homoseksual, LGBT, you know LGBT, lesbian, apa saudaraku, gay, biseksual dan transgender. Dan itu mulai, saudaraku, banyak negara menyetujui terang-terangan pernikahan antara sejenis. Salah satunya negara di Asia Tenggara dekat dengan kita, karena Indonesia ini wilayahnya masuk di Asia Tenggara. Itu adalah Taiwan. Taiwan menyetujui pernikahan sejenis. Bahkan saudaraku, orang di Indonesia juga seperti itu. Mereka kalau di Indonesia tidak disetujui, mereka akan lari pergi ke satu negara yang menyetujui pernikahan sejenis. Nah, ini mulai merasuk dunia. Dan kita tidak boleh heran, jangan heran. Kenapa? Alkitab sudah mencatat jauh hari sebelumnya. Sebab saudaraku, dunia ini ketika jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka iblis punya pengaruh atas dunia ini. Dan iblis membawa dunia ini bukan menuju kepada kebaikan, tapi kepada kehancuran demi kehancuran. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya sama saudara di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah orang yang bengkok, yang sesat, yang jalannya seperti model seperti itu, kita ini punya gaya hidup, kita ini punya prinsip hidup seperti prinsip hidupnya Daniel, ya. Rasul Paulus tadi mencatat ada 3 sikap yang saya ambil. Yang pertama yaitu dia tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Ini Daniel, ada sikap-sikap itu dalam diri Daniel. Sampai orang itu mau menjatuhkan dia tuh tidak bisa, saudaraku. Hanya karena yang dia bisa jatuhkan di hal apa? Ibadahnya kepada Tuhan. Karena apa? Dia ini orang yang luar biasa. Hidupnya tidak beraib, hidupnya tidak bercela, hidupnya tidak bernoda. Nah, inilah sikap yang merujuk pada nasihat praktis dari Rasul Paulus yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus jadi orang yang tidak beraib. Ya, tadi ayat 15, coba bisa tayangkan lagi, Mas. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, supaya kamu, apa saudaraku, tiada beraib. Kata ini saudaraku, tidak beraib atau tiada beraib, bahasa Yunaninya adalah amemtos. Artinya adalah dalam kaitannya dengan umat Tuhan harus dapat memberi kesaksian yang positif. Saya dan saudara harus punya kesaksian hidup yang positif, sehingga dunia tidak bisa menuduh kita. Ya, dengar saudaraku, dunia, orang-orang dunia sedang melihat kita. Kayak apa sih hidupnya orang Kristen? Katanya Kristen itu penuh kasih. Apakah orang Kristen seperti itu? Mereka melihat kita, kita ini seperti cermin, kita ini seperti akuarium yang terbuka luas di seantero bumi ini. Alkitab mengatakan kita ini kitab yang terbuka, dilihat sama banyak orang. Kalau ada orang Kristen yang melakukan hal-hal yang kurang baik, maka seringkali orang dunia berkata, loh, orang Kristen kok perbuatannya seperti itu? Betul apa betul? Ya, kenapa saudaraku? Dunia menuntut, dunia minta, dunia pengen tahu adanya kekudusan hidup kita, adanya buah roh yang kita keluarkan dari hidup kita. Jadi saudaraku, ketika saya sama saudara
punya satu kehidupan percaya sama Tuhan. Kita ini beriman kepada Tuhan. Hari Natal kemarin kita sudah belajar ya. Anda yang tidak hadir di hari Natal bisa klik di YouTube GBI Bait Kudus dan itu akan muncul. Kita sudah belajar bagaimana saya dan saudara mengalami keselamatan. Kita selamat bukan karena kita baik. Kita selamat bukan karena amal kita. Kita selamat bukan karena perbuatan kita. Tapi kita selamat karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus itu, maka saudaraku Efesus 2 ayat 10 kemarin kita sudah belajar, ada yang namanya perbuatan baik yang kita keluarkan. Jadi ketika kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tetapi setelah kita diselamatkan, kita perlu mengerjakan, kita perlu melakukan perbuatan baik, bukan untuk dapat selamat karena sudah selamat. Tapi perbuatan baik kita supaya apa? Supaya memuliakan Tuhan. Karena itu Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka, dunia, orang-orang belum percaya Tuhan melihat apa saudaraku? Perbuatanmu yang baik. Dan apa saudaraku? Memuliakan Bapak kita di sorga. Nah ini dituntut oleh dunia. Jadi orang Kristen saudaraku, bukan orang Kristen sekedar engkau KTP-mu Kristen. Jadi orang Kristen bukan sekedar saudara pakai nama Kristen, nama Alkitab. Orang Kristen bukan sekedar engkau sudah masuk terlibat dalam pelayanan, engkau orang Kristen, tidak. Orang Kristen bukan berarti engkau pakai atribut Kristen, kalung yang salib gede pakai ini, oh ini orang Kristen. Alkitab dengan jelas mengajarkan ukuran kekristenan tidak diukur oleh hal-hal seperti itu. Diukur oleh apa saudaraku? Pertobatan kita. Pertobatan kita itu manusia tidak bisa lihat. Betul apa betul? Kalau kita melakukan salah terus kita minta ampun sama Tuhan, orang lain bisa lihat enggak saudaraku? Tidak bisa lihat, yang bisa lihat siapa? Tuhan. Tapi perubahan dalam diri kita ini loh, hidup yang bertobat, ciptaan baru, manusia baru. Kalau dulu sukanya nempeleng istri, kalau dulu suka ngomong kata-kata kasar, merendahkan suami, merendahkan istri, berubah. Itu orang hidup baru, itu orang Kristen. Karena itu saudaraku sekalian, kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Apa arti Kristen? Kok lemah, letoy loyo. Kristen itu apa? Kristen itu apa? Yang sini udah kedengaran belum? Kristen itu apa? Tanamkan itu di hati kita. Kalau aku Kristen, aku mesti ikut seperti Yesus. Amin saudaraku. Kata-katanya mesti penuh kasih. Waduh, zaman sekarang model ini susah. Susah apa susah? Halo, kok diem semua? Halo, susah apa susah? Rasanya itu ya, udah capek, ya kan? Sudah ngurusi ini, mikirin ini. Pengennya itu ngomong itu tidak pakai rem gitu loh. Tapi Tuhan ngajar kita, kata-katamu hendaklah kata-kata yang membangun. Ada kan ayatnya? Seringkali saudaraku hal-hal sepele. Hidup kita ini tidak jadi berkat. Kemarin kita juga sudah belajar, menjadi berkat melayani bukan di luar, tapi di mana mulainya? Mulainya di mana? Halo? Di keluarga. Coba kita refleksi diri ya, kita coba koreksi diri kita. Sudahkah kita ini hidupnya jadi berkat di keluarga? Di suami, di istri, di anak-anak, di orang tua. Baru melangkah keluar saudara. Nah ini orang-orang lihat, kenapa seringkali banyak orang tidak mau ke Kristen, tidak mau jadi orang percaya. Keluarganya, anaknya mungkin tidak pengen jadi Kristen seperti bapaknya. Karena apa? Bapaknya itu kurang ajar. Bapaknya main tempeleng sama istri. Bapaknya itu saudaraku sekalian yang kerja semuanya ibunya. Minggu kemarin saudaraku saya juga pelayanan dengan Pak Willy di luar kota.
Ya, dan kami mendengar satu kesaksian. Anaknya ini sampai enggak betah loh di rumah. Bahkan ada anaknya yang akhirnya nyebrang, enggak pengen jadi Kristen karena lihat karakter bapaknya. Nah, karena itu saudaraku, ayo kita tingkatkan rohani kita di level ini. Tidak beraib, saudaraku. Apa tidak beraib? Kita punya kehidupan kepada sesama kita, dilihat mereka, hidup kita ini mesti seperti Tuhan Yesus. Nah, kita mesti berubah ini. Kalau kita mau mujizat, Daniel itu hidupnya benar-benar dijaga loh. Sampai mereka enggak bisa loh menjatuhkan Daniel. Karena apa? Daniel ini hidupnya tidak beraib. Orang Kristen di gereja mula-mula, saudaraku, mereka ini luar biasa sekali. Mereka tidak pakai atribut-atribut seperti kita. Kristen seperti ini, saudaraku, buat mereka itu bukan Kristen. Kenapa? Kristen itu kalau sudah mati syahid, kalau sudah jadi martir, kalau sudah masuk penjara. Saya kan pernah tayangkan itu, saudaraku, ya, di video, saudaraku. Ada penginjil, saudaraku, dari Amerika datang ke China. Dia mau khotbah, dia mau kasih workshop, kasih pelatihan tentang firman Tuhan. Dan kaget, yang datang itu hanya 20 orangan. Tapi satu orang dia bisa pegang jiwa-jiwa punya jemaat itu ribuan. Dan mereka kebanggaannya apa? Dilihatkan itu badan mereka yang kena silet, yang mereka dikencingin sama tentara Cina, yang mereka tidak kasih makan digebuki, saudaraku. Kakinya pincang, tapi luar biasa mereka. Sampai saudaraku, ini penginjil dari Amerika geleng-geleng kepala. Dan dia berkata, aku mau doa buat kamu. Tapi mereka bilang, kami mau doa aja buat Bapak, supaya Bapak ngalami seperti kami. Wah, penginjilnya enggak mau, saudaraku. Di Amerika mereka hidupnya kan enggak seperti itu. Mereka naik tram loh. Itu namanya kereta api bawah tanah. Dan mereka umpet-umpetan. Karena dikejar-kejar bisa dibunuh mereka. Tapi militan luar biasa. Itu seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Mereka siap mati untuk Tuhan. Gaya hidup mereka berubah. Kata Kristen itu nomor 1 diberikan oleh orang-orang Antiokhia. Bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh orang Kristen sendiri pengikut Yesus, bukan. Oleh orang Antiokhia, mereka yang notabene tidak kenal Tuhan. Itu di kota Antiokhia, kota yang besar, di situ ada kuil Dafne. Nah, Dewi Dafne ini punya pengikut ratusan. Di kuil itu suka dipakai jadi pelacuran. Jadi mereka berzina, saudaraku, dianggap saudaraku mereka ini membaktikan diri kepada Dewi Kesuburan ini. Dan saudaraku, ketika mereka hidupnya dijamah oleh Tuhan, mereka bertobat, tidak berzina di kuil itu. Mereka tidak mau lakukan hal dosa. Mereka yang dulunya suka judi, berhenti judi. Mereka yang dulunya suka mabuk, suka lakukan perkara-perkara dosa, berhenti. Dan akhirnya orang-orang Antiokhia mereka mendengar, mereka juga melihat gaya hidup orang-orang pengikut Yesus ini kok luar biasa sekali. Mereka dibunuh, mereka tidak takut mati, saudaraku. Di penjara pun mereka tegas saja, kuat aja mereka. Keluar dari penjara, nginjil lagi. Keluar dari penjara, neguhkan banyak orang lagi. Dan saudaraku sekalian, sampai mereka akhirnya menyebut mereka ini orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Jadi kalau hari ini engkau menamakan dirimu Kristen, tapi engkau belum hidup sesuai Kristus hidup, kita mesti bertobat. Hari ini ada perjamuan kudus, saudaraku. Biar Tuhan menguduskan mulut kita, amin. Biar Tuhan menguduskan hati kita, biar Tuhan menguduskan seantero dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah kita harus jadi orang yang tidak bernoda. Saudaraku, bahasa Yunaninya dari tidak bernoda adalah akeraios. Ini berarti dalam kaitannya dengan diri kita sendiri harus tidak bernoda. Apa hubungannya orang Kristen dengan dirinya sendiri? Di dalam diri kita ini ada satu hal
yang disebut dengan hati nurani. Apa saudaraku? Hati nurani. Ketika hati nurani kita ini dijamah oleh Roh Kudus, kita percaya kepada Yesus, maka hati nurani ini saudaraku mulai diproses, dibersihkan oleh Tuhan. Nah, yang dulunya suka munafik, ya, yang dulu suka pakai topeng, di luar kelihatan baik, dia bertobat hidupnya. Hati nuraninya ini mulai dibersihkan, mulai dimurnikan. Nah, saya akan kasih satu ilustrasi ya. Hati nurani itu seperti sirine atau sinyal atau alarm. Tahu ya, kalau alarm itu berbunyi, tandanya ada sesuatu kan. Misal nih saudara pergi ke mall. Nah, terus saudara ambil baju, terus belum dibayar, atau petugas kasirnya lupa nyopot itu alatnya yang di baju atau di celananya itu. Kira-kira ketika saudara lewat mau keluar bunyi enggak saudaraku? Halo? Bunyi. Nah, itulah hati nurani. Setiap kita ini punya yang namanya hati nurani. Ketika kita ini melakukan dosa, melakukan kesalahan, ini seperti hati ini ngomong, kamu ini salah loh. Tadi itu kamu tuh caramu ngomong sama suami, sama anakmu tuh salah loh. Ini negur kita, ini sinyal, ini sirene, ini alarm. Tetapi ketika saya sama saudara mengabaikan hati nurani itu, enggak apa-apa. Apa yang terjadi? Lama-lama hati nurani Alkitab mengatakan tumpul. Dan ketika hati nurani menjadi tumpul, sehingga kita menjadi kehilangan rasa tadi. Sesuatu yang mengingatkan kita itu hilang. Karena apa? Dibiarkan itu tidak diasah. Akhirnya kita jadi tidak peka, saudaraku. Dan akibatnya apa? Kita punya hati nurani yang jahat. Ibrani 10:22, yuk Mbak Tera baca. Ibrani 10:22. Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, Rasul Paulus tegaskan di akhir zaman, ya, seperti hari-hari ini, kita harus tingkatkan kerohanian kita sampai pada akeraios, tidak bernoda, hati nurani yang baik, hati nurani yang murni, yang bersih, yang telah dibasuh dengan air yang murni. Coba kita koreksi diri kita, motivasi kita apakah sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah masih pakai topeng-topeng hidup kita dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak? Siapa yang pengen doanya dijawab sama Tuhan? Amin. Hati nuranimu mesti bersih. Baca yuk ayatnya. 1 Yohanes 3, 21 dan 22. Mbak Tera baca 1 Yohanes 3, 21, 22. Nih kunci doamu dijawab. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Ya, stop dulu. Jikalau apa? Hati kita tidak menuduh kita. Jadi ini hati nurani ya, alarm tadi ya, suka bunyi dalam hidup kita. Terus? Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, stop di situ dulu. Ketika hati nurani bersih, ya, tidak menuduh tadi, kita punya apa? Keberanian untuk percaya mendekati siapa? Allah. Terus 22 ini. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Iya, apa saja. Loh, katakan apa saja. Apa saja? Yang apa? Yang aku minta, kita minta. Apa saudaraku? Kita memperolehnya dari mana? Dari Tuhan. N-nya itu huruf besar, dari Tuhan. Karena apa? Kita menuruti segala perintahnya, berbuat yang berkenan kepadanya, alias hati kita ini bersih. Amin, saudaraku. Jadi mulai sekarang, kalau saudara lakukan sesuatu sekecil apapun, cepat minta ampun sama Tuhan.
supaya hati kita ini murni, bersih. Dan apa yang engkau minta, Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita harus jadi orang yang tidak bercela. Bahasa Yunaninya adalah amomos. Artinya adalah hubungan kita dengan Tuhan, kita didapati tidak bercela. Jadi yang pertama, ketika hubungan saya dan saudara dengan sesama kita, dengan orang di sekitar kita, ya, itu tidak beraib. Kemudian hubungan dengan hati nurani kita, diri kita sendiri, ya, itu tidak bernoda. Tidak bercela adalah hubungan kita ke atas kepada Tuhan. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, ya, bicara tentang penguasaan diri. Ini hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara jebol penguasaan dirimu. Bentengnya itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Orang tidak bisa menguasai diri. Alkitab mengatakan seperti kota roboh temboknya. Nah, hari-hari ini saudaraku, kalau engkau mau punya hidup penuh mujizat, ayo terus dekat dengan Tuhan. Sehingga buah roh yang ke-9 itu muncul dalam dirimu. Hari-hari ini hari sulit. Banyak orang di luar tidak bisa menguasai diri. Kalau saudara ikut-ikutan emosian, ikut-ikutan panas, bukan mujizat yang saudara peroleh, masalah. Betul apa betul saudara? Saya kasih ilustrasi ya. Satu hari ada seekor lalat. Lalat ini terbang ke sana ke sini ya, sombong banget ini lalat. Dia merasa dirinya hebat. Kemudian ada satu rusa ketemu di hutan. Dia tantang ini rusa. Rusa, ayo kita duel. Ngapain lalat aku duel sama kamu? Aku ini badannya gede, kamu kan badannya kecil, mesti aku yang menang. Lalat bilang, nggak mungkin, ayo kita buktikan. Duel mereka, saudaraku. Ketika si lalat ini, saudaraku, mau ditanduk sama si rusa, saudaraku, dia terbang. Terus begitu seperti itu, ngelak terus, menghindar terus, terbang. Akhirnya, ya, lama-lama rusa ini kan kecapean, saudara. Nah, si lalat ngerti nih, rusa mulai capek. Apa yang dibuat sama si lalat ini? Dia tiba-tiba, saudaraku, menghinggapkan dirinya di tubuhnya si rusa. Si rusa ini mikir, wah ini lalat udah capek nih, terbang ke sana ke sini. Kebetulan aku juga udah capek. Kemudian apa yang dilakukan sama rusa? Rusa dengan sekuat tenaganya, ya, dia dengan sepenuh hatinya itu nancepkan tanduknya ke tubuhnya yang dihinggapi sama si lalat tadi. Dan saudara bisa tebak apa yang dilakukan sama lalat? Halo? Apa? Terbang dia. Nah, si rusa ini, saudaraku, yang emosi tadi, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya mati sendiri karena ketancep dengan tanduknya sendiri. Darah itu mengalir. Wah, si lalat ini sombong. Wah, rusa kalah, aku hebat. Apa yang terjadi? Ketemu sama si badak bercula satu. Tantang lagi ini si lalat. Ayo badak, kita duel. Nggak mau aku duel sama kamu, ngapain? Ayo duel, aku sudah ngalahin sama rusa. Mosok kamu itu nggak berani lawan aku? Wah, panas ini saudaraku. Emosi mulai. Ya, penguasaan diri udah ndak ada ini si badak cula satu. Ayo, akhirnya saudaraku begitu. Nancep sini, keluar sana dan lalat ini terbang-terbang terus. Satu saat saudaraku, si lalat ini nempel hinggap di tembok, di batu yang besar. Batu gede hitam yang besar, lalat itu ada di situ. Si badak cula satu mikir, ini lalat mesti wes capek saudaraku. Wah, dengan sekuat tenaga saudaraku sekalian, dia hantamkan itu culanya ke batu yang gede itu. Saudara tahu, bisa tebak kan apa yang dilakukan sama lalat? Apa saudaraku? Terbang dia. Akhirnya badak cula satu mati saudaraku. Karena culanya itu kebentur sama tembok, sama batu yang besar itu. Wah,
si lalat tambah happy, saudaraku. Tambah bangga, tambah sombong. Ketemulah dia sama gajah. Ditantang lagi, gajah juga enggak mau. Ngapain ini aku sama kamu, enggak level. Lalat, ayo aku sudah ngalahkan rusa, aku sudah ngalahkan sama si badak. Mosok sama kamu, kamu enggak mau. Ayo kita buktikan mana yang menang. Si gajah emosi, saudaraku. Dia enggak bisa menguasai dirinya. Ayo tanding. Apa yang terjadi? Si lalat itu tiba-tiba masuk ke telinganya si gajah. Gajah mau mengeluarkan itu lalat di telinganya, enggak bisa-bisa. Dia pukul-pukulkan itu kepalanya, saudaraku sekalian, di batu, di mana, pukul-pukulkan, akhirnya si gajah itu mati. Waduh, si lalat happy, saudaraku, terbang ke sana sini, aku hebat, aku luar biasa. Lagi terbang enak-enak, tiba-tiba set, kayak dia terhenti, saudaraku. Ternyata apa yang menghentikan dia? Sarang laba-laba. Dia enggak ngerti. Ketika dia bangga luar biasa, dia enggak tahu, saudaraku, dia ini mesti menguasai dirinya. Tapi enggak bisa, saudaraku, membutakan matanya, ada sarang laba-laba, enggak tahu. Dia kejepit, terperangkap di sarang laba-laba. Semakin dia gerak, semakin sarang itu nempel lekat sama dia. Akhirnya lalat itu tewas, mati, karena dimangsa oleh si serangga namanya laba-laba. Saudaraku, dengar baik-baik. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan tantangan. Musuh terbesar dalam hidup ini bukan masalah ekonomi, bukan masalah keluarga, masalah apapun dalam hidup ini atau iblis. Musuh terbesar kita diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Hari-hari ini harus belajar penguasaan diri. Caranya gimana? Hidup melekat, bergaul karib dengan Tuhan. Saudara akan bisa menguasai emosimu. Yang kedua, belajar bagaimana bisa bergaul karib dengan Tuhan. Kita belajar dari hidupnya Henokh, saudara. Henokh itu adalah tokoh Alkitab yang dikenal memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Anda nanti bisa baca ayatnya dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. 2 kali Alkitab menyatakan Henokh orang hidup bergaul dengan Tuhan. Diulang lagi ayat 24 dari Kejadian pasal 5. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh ini merupakan keturunan ketujuh daripada Adam. Dan dia merupakan keturunan daripada Set. Ya, anak daripada Adam, ya. Yang pertama siapa? Kain, kemudian Habil, yang ketiga siapa? Set. Nah, Henokh ini mencapai usia 365 tahun, kemudian dia tidak mengalami kematian tapi diangkat Tuhan, hidup-hidup. Ya. Jadi saudaraku, Henokh ini punya kehidupan yang luar biasa. Secara latar belakang, zaman dulu Henokh hidup itu adalah zaman sebelum air bah terjadi. Memang pada waktu itu, saudaraku, zaman itu belum ada penyembahan berhala. Tetapi saudaraku, manusia di zamannya Henokh itu melupakan Tuhan. Mereka membiarkan Tuhan berada di luar kehidupan mereka. Humanisme dan materialistik itu merajalela di mana-mana. Orang hanya memikirkan tentang hidup ini. Orang hanya memikirkan cari uang. Orang hanya memikirkan menimbun banyak harta materi, makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Itu pikiran mereka. Dunia, dunia, dan dunia. Nah, di tengah-tengah kebudayaan seperti inilah si Henokh itu hidup. Tetapi Henokh ini yang luar biasa, di tengah-tengah budaya yang bengkok sesat seperti itu, Henokh ini memilih hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh memilih hidup mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dan dia hidup untuk Tuhan, saudaraku. Lihat, tidak gampang loh di tengah-tengah masyarakat yang menepikan Tuhan, menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Henokh punya iman luar biasa. Henokh bisa melihat di depan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu akan memberikan upah, akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itu lebih dari harta materi apapun yang dikejar oleh orang-orang pada zamannya. Nah, bukankah kalau kita renungkan,
kehidupan zaman Henokh dengan kehidupan zaman sekarang itu sebenarnya keadaannya tidak jauh beda. Hari-hari ini kita melihat orang banyak mengejar hal-hal yang bersifat materi, menepikan Tuhan. Seolah-olah saudaraku sekalian Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu dinomor sekiankan. Orang-orang sibuk dengan dunianya sendiri. Ibadah hanya sekedar rutinitas, ibadah hanya sekedar kebutuhan tambal butuh, ya, bukan kebutuhan utama. Ibadah tidak memiliki satu kerinduan, satu kehausan dengan Tuhan. Apalagi membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat saat teduh, lewat baca firman, lewat doa. Hari-hari ini orang-orang pada terlena. Hari-hari ini orang, saudaraku sekalian, mulai hidup jauh dari Tuhan. Saya katakan ini bukan orang di luar Tuhan loh, ini anak-anak Tuhan. Tapi mari kita belajar dalam hidup ini. Punya kehidupan tidak bercela dengan Tuhan. Punya keintiman makin hari dengan Tuhan. Seperti keintimannya Henokh. Saudaraku, Filipi 2 ayat 15 tadi menulis. Kalau saya sama saudara punya 3 sikap tadi. Yang pertama, tidak beraib. Hubungan kita dengan sesama. Yang kedua dengan siapa? Diri kita sendiri, tidak bernoda. Yang ketiga dengan siapa? Dengan Tuhan, tidak bercela. Itu kita, tadi Filipi pasal 2 ayat 15, akan punya kehidupan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Wow. Artinya apa? Saudara, orang-orang luar yang belum kenal Tuhan melihat hidup kita seperti cahaya yang bersinar-sinar. Kuncinya apa? Intimlah dengan Tuhan hari-hari ini. Amin, saudaraku. Saudara pernah dengar ya, ada ayat yang menceritakan tentang Ishak. Ya, ayo buka dulu Mas supaya mengingatkan sebentar. Ishak 26, Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12-13 Mas. Ya, dikatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat. Kenapa dia dapat hasil 100 kali lipat? Sebab dia diberkati Tuhan. Next Mas, ayat 13. Dan Ishak, ya, orang itu menjadi apa? Kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga apa? Dia menjadi sangat kaya. Wow, dahsyat ya ayat ini. Apa sih rahasianya? Dia diberkati Tuhan. Kuncinya ayat 25. Coba Mas buka ayat 25. Kejadian 26, 25. Baca Mbak Tera, Kejadian 25, 26. Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ya, Ishak melakukan 3 hal ini. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, sesudah itu Ishak apa? Mendirikan mezbah. Mezbah itu batu tumpuan untuk korban bakaran, dipersembahkan kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Ya, nomor 1 itu yang dibangun sama si Ishak. Apa yang kedua setelah itu? Ia memasang kemahnya. Kemah ini bicara keluarga. Tenda itu untuk apa? Menaungi keluarganya dari terik panas matahari, ya, dari hujan dan sebagainya, ya, dari serangan binatang buas. Yang ketiga, lalu apa? Hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ini yang dilakukan Ishak ketiga. Dia seorang peternak atau peladang, pasti butuh banyak air. Sehingga itu dia harus gali sumur. Supaya apa? Usahanya itu berhasil, saudaraku. Nah, itu yang dilakukan sama Ishak. Nomor 1 apa? Mezbah. Nomor 2 apa? Kemah. Nomor 3 apa? Sumur. Nomor 1 yang dilakukan Ishak, Tuhan prioritasnya. Yang kedua siapa? Keluarga. Yang ketiga apa? Pekerjaan. Nah, banyak orang, saudaraku, hari-hari ini prioritasnya keliru.
Yang dibangun, yang dibikin bukan mezbah kemah sumur, tapi kemah sumur mezbah. Keluarga Tuhan, sumur apa? Pekerjaan ya. Kemah apa? Keluarga, mezbahnya nomor 3. Atau saudaraku yang lebih parah, ada orang membangun saudaraku sekarang sumur, kemah, mezbah. Pekerjaan dulu nomor 1, kemah keluarga, baru Tuhan. Kalau ingat, kalau sempat, kalau ada waktu. Ada lagi yang gawat saudaraku, prioritasnya sumur, kerja. Saudaraku, hari ini kalau saudara punya kehidupan tidak bercela dengan hubunganmu dengan Tuhan, nomor 1 engkau prioritaskan Tuhan. Tuhan nomor 1, yang kedua siapa? Keluargamu. Yang ketiga apa? Pekerjaanmu. Maka hidupmu akan luar biasa. Bukan berkat, bukan saudara itu kejar berkat, tapi saudara yang dikejar berkat. Tidak percaya? Coba buka Mas, ayat-ayat terakhir ya. Mazmur 23 ayat 6. Nah ini Mazmur 23 ayat 6. Nih kalau saudara prioritasmu benar ya, luar biasa ini yang Tuhan lakukan. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, apa saudaraku? Seumur hidupku. Amin. Saudara bukan ngejar-ngejar cari-cari berkat, tapi berkat, kebajikan, kemurahan itu yang ngikuti saudara. Kaki saudara ngelangkah kemana, situ ada berkat. Kaki saudara lakukan di situ, kebajikan, kemurahan Tuhan ngikut sama saudara. Kuncinya apa? Ayat 1 Mas, dari Mazmur 23. Kuncinya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah ini kuncinya. Bagaimana kita dikejar berkat? Bukan kita sekarang dikejar-kejar utang, tapi kita dikejar berkat. Kuncinya Tuhan jadikan nomor 1. Amin saudaraku. Prioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari keluarga, lebih dari pekerjaanmu. Ketika engkau lakukan prioritaskan Tuhan, dan engkau perhatikan itu keluargamu, dan engkau hidupi saudaraku pekerjaanmu sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan caranya yang luar biasa. Karena itu saudaraku, hari ini mungkin di area mana saudara jatuh, yang tahu saudara dengan Tuhan. Tapi ayo jangan menyerah. Masih ada pemberesan dengan tubuh dan darah Yesus. Minta ampun malam hari ini dan jangan lakukan dosa lagi. Amin. Hubunganmu dengan sesama diperbaiki. Hubunganmu dengan hati nurani diri sendiri diberesin. Dan hubunganmu dengan Tuhan semakin intim melekat. Saya percaya hidupmu penuh mujizat. Kesimpulannya yuk baca sama-sama. 2, 3. Jadilah orang yang tidak beraib dalam hubungan dengan siapa? Manusia. Yang kedua, tidak bernoda dalam hubungan dengan hati nurani kita. Yang ketiga apa? Tidak bercela dalam hubungan dengan Tuhan. Maka kehidupan kita akan penuh dengan mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdiri saudaraku. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Meteraikan itu dalam setiap loh umat-Mu, hati mereka, supaya mereka bukan menjadi pendengar saja, tetapi mereka menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hidup mereka mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Mungkin ada hari ini yang saudara sebelum masuk dalam tubuh dan darah Yesus, engkau bertobat minta ampun dengan Tuhan. Dan biarlah darah Yesus, tubuh dan darahnya itu menyucikan, menguduskan kita kembali. Rumah tangga diperbaiki, dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, masa depanmu, apapun yang engkau lakukan dan harapkan dan doakan, itu menjadi anugerah yang luar biasa di tahun. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih, terima kasih.
pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, ya ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Meski salib itu dicela dan dicerca, meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya, tiada taranya. Anak domba kudus, anak domba kudus, masuk dunia gelap, masuk dunia gelap. Disalib karena dosa dunia, disalib karena dosa dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Indahlah bagiku salib hina itu, indahlah bagiku salib hina, berlumuran darahnya kudus, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, hilanglah dosaku, sucilah hati. Berkat korban Yesus penebus, berkat korban Yesus penebus. Ku datang, oh, ku datang pada salib. Ku ingat cintanya yang besar, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku tetap setia ikut jalan salib, ku tetap setia ikut jalan salib, ikut jalan meski diriku pun dicela,
Suatu saat kelak aku dibawa pergi. Satu saat kelak ku dibawa pergi Ke tempat kemuliaannya. Kemuliaannya ku datang. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya Tuhanku. Biar ku datang pada salibnya. dapat ampun dosa. Saudara, jangan datang sama manusia. Manusia akan bisa mengecewakan saudara satu kali. Tapi datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah menebus hidupmu. Tubuhnya berlumuran darahnya yang kudus. Hanya demi kasihnya buat engkau dan saya. Hari ini belum ada kata terlambat selagi engkau hidup. Minta ampun dan bertobat dari setiap kesalahan pelanggaran dosamu. Lihat cintanya Tuhan. Ingat cintanya Tuhan yang besar dalam hidupmu. Karena itu datang pada salib Tuhan. Datang pada kasih Kristus. Minta pengampunan Tuhan turun atas engkau. Oh, ku datang pada salib itu. Pelayan perjamuan kudus silakan maju ke depan. Dan Bapak Gembala Sidang akan memimpin dalam perjamuan kudus. Biar ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Dengan iman apa yang kami hadapi di depan kami, anggur yang adalah lambang dari kuasa darah-Mu yang kudus, roti yang adalah lambang tubuh-Mu yang kudus. Saatnya nanti kami akan angkat, kami akan makan dan minum, dan kami akan menemukan kasih karunia di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat GB Bait Kudus. Apapun yang mereka perbuat, apapun kesalahan-kesalahan mereka, dikuduskan dengan darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Kami akan hadapi, kami akan makan dengan percaya dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Musik saja, naikkan pujian, ku datang pada salib itu. Biar ku datang pada
Lebih lembut lagi dikatakan, ku datang. Pada salib itu kulihat cintanya Tuhanku, biar ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Lebih lembut lagi dikatakan, ku datang. Pada salib itu kulihat cintanya Tuhanku, biar ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Pria naikkan pujian lebih lembut lagi. Ku datang pada salib itu. Kulihat cintanya wanita naikkan dengan lembut, selembut lagi. Pada salib itu kulihat cintanya Tuhanku, biar ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang adalah tubuh Kristus lebih atas dari kepala kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23, 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita tengadahkan wajah kita ke atas. Jemaat Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita bagikan dan kita pecah-pecahkan bersama, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Katakan, katakan. Mari kita makan dengan ku datang pada salib itu. Kulihat
Mari kita melihat dengan mata batin kita. Datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Hanya salibnya Yesus Kulihat yang memberikan pengharapan hidup kita, yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan kesembuhan bagi kita. ku datang pada salibnya, Sanaku sanaku dapat ampun dosa. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Jemaat GBB Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita menaikkan syukur? Bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus yang berkuasa? Yes, amin. Mari kita minum. Amin. Kesembuhan sedang terjadi. Hari ini lawatan Tuhan terjadi. Jika engkau sakit, percaya Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan melawat. Kuasanya bekerja, kuasanya bekerja. Kira kata-kala pakata, kira kata-kata, enak kata-kata, kira kata-kata. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kuasanya Dicurahkan berkatnya, dilimpahkan penuaian
berkatnya dilimpahkan menuai yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa dan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Jika engkau sudah bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Jika lawatanmu harus terjadi, kami percaya rohmu yang dahsyat ajaib itu sedang menghampiri kami, sedang bersama dengan kami. Hatimu tenang, jangan gelisah, jangan gelisah. Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mari angkat tangan kita. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Perbuatanmu yang gagah perkasa, yang ajaib. Kami melihat perbuatanmu ajaib. Setan, iblis, kami kunci tidak bisa bertindak apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan kalahkan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Mari angkat tangan kita, mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Karena engkau telah melihat perbuatan ajaib Tuhan. Karena engkau telah melihat perbuatan ajaib Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Karena perbuatan mujizat Tuhan, kau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hidup menuruti firman Tuhan. Ketika engkau menuruti firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Untungnya bukan kelebihan kita, tapi untungnya untuk kelebihan Tuhan. Ajaib engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang hari ini kami terima, yang hari ini telah menjadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari, siapa yang diberkati Tuhan, angkat tangan.
dahsyat ajaib kita. Amin. Yes. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri bersama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu hebat, dulu, sekarang, dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku. Yes. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu, sekarang, dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Terlepas tangan. Cukup penuh mukjizat. Sekali lagi ya, sekali lagi kita berkata. Sebelum dunia ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu, sekarang, dan selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Imani dan percaya ada mukjizat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Angkat kedua tanganmu. Inilah hidup tangan yang kami persembahkan kepadamu. Tuhan, dengan kerendahan hati selalu rindu haus akan Engkau, untuk Engkau berjumpa denganmu Tuhan. Tuntun perjalanan umat-Mu, tuntun dalam segala hal, dalam mereka menghadapi persoalan masalah apapun. Yang kami tahu yakin hidupku penuh mukjizat Tuhan. Kuasa-Mu nyata terjadi bagi kami. Angkat kedua tangan, terimalah berkat damai, sukacita, anugerah yang tiada terbatas dari Tuhan. Turun memelihara hati hidupmu. Dan kuasa Tuhan nyata terjadi bagi hidupmu. Pulanglah dengan berkat damai sejahtera dalam nama Allah,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin.